bersyukur, bertuah mempunyai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan nafas yang baru, dengan tenaga yang baru, dengan hari yang baru ini, kita dapat datang di hadapan Tuhan untuk mengangkatkan puji syukur kita bagi Tuhan Yesus. Apa yang kita ada pada hari ini, saudara-saudari, adalah kasih karunia Tuhan, karya baik Tuhan dalam kehidupan kita, untuk masih dapat hidup bersama dengan keluarga kita, sahabat kita. Saudara-saudari, tanda-tanda sudah nyata. Zaman kita akan berakhir pada suatu hari nanti. Banyak tanda-tanda yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Di sekeliling kita banyak orang yang memerlukan uluran tangan kita. Kita sebagai anak Tuhan, mari kita sama-sama menjadi anak Tuhan untuk menggapai jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan. Di dalam saat pandemi ini, kita adalah anak Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Tenangkan nyanyian ini. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning,
putus saat diselamatkan Tuhan. Bapa, kami percaya Kau berkuasa dapat mengubah membentuk kehidupan kami. Walaupun kami sebagai manusia kami lemah dalam suatu banyak hal, tapi satu hal yang kami percaya, Engkau harapan kami Tuhan. Karena salib Bapa kami dapat menang dalam segala perkara. Haleluya Bapa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kami menaikkan syukur pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih kerana Kau memelihara dan menyertai kami sepanjang pekan yang lalu, bahkan bulan yang sudah Tuhan. Hari ini kami masuk bulan 11 tanggal 8, menyatakan kasih anugerah-Mu, memberi kekuatan, kemampuan, nafas ini Tuhan. Biarlah kami sebagai orang percaya Padamu tidak akan khawatir takut apapun keadaan-keadaan situasi yang kami lalui dalam norma yang baru Tuhan. Bahkan menghadap pandemik COVID-19 Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Maka firman-Mu kami klaimkan bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang menaung, Allah yang menyertai, memimpin umat Israel bahkan untuk kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam ibadah kami pada pagi ini. Bahkan tim worship leader dan juga seni yang memimpin Bani Latar dan juga main musik penari rebana. Tuhan, Engkau mengurapi mereka Tuhan lewat nyanyian ini, persembahan Tuhan. Kami akan mengangkatkan hati kami, bangkitkan roh kami Tuhan bersama roh-Mu, supaya kami dapat menyebar Kau dalam roh dan kebenaran. Apapun keadaan-keadaan kami sebagai manusia, Bapa, Kau lepaskan semua dalam nama Tuhan Yesus. Jika yang hadir pada pagi dalam kelemahan tubuh Tuhan, Engkau sembuhkan. Di dalam masalah itu Engkau berikan jalan keluar. Apapun keadaan kami Bapa, Engkau yang berkuasa di depan kami. Bapa, kami serahkan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi, persiapkan ya Tuhan. Biar firman-Mu juga akan meneguhkan kami, hati kami, kepercayaan kami oleh Kau Bapa, supaya kami tetap mengarahkan pandangan kami. Engkaulah satu-satunya yang memberikan kemenangan di depan kami Tuhan. Berkatilah jemaat kami, seluruh umat-Mu yang beribadah pada hari ini, yang memberseru memanggil nama-Mu Tuhan Yesus akan diselamatkan. Pimpin kami dari pengulangan ibadah ini sudah dengan kami. Dan nama Tuhan dimuliakan, dan nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan di depan kami. Kami alaskan doa dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Kami telah berdoa serta mengucapkan semua, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Dialah pelukis cakrawala, dialah yang menjadikan alam semesta ini. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan.
bersatu menaikkan pujian, belenggu dikatakan mujizat dinyatakan. Haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah yang terhebat, Engkaulah yang terdahsyat. Belenggu dipatahkan dan kita percaya pandemik ini juga akan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready saja, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kita isytiharkan api kemuliaan Tuhan turun di atas kita. Haleluya. Dengarkan suara nabi ini memanggil semua umat Tuhan untuk datang menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat iman, bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segalanya. Haleluya. Benar. Dengarkan. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat iman, bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja Tuhan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga.
Tapi kemuliaan-Mu turun di atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudari, sebelum terjadinya pandemi ini, seluruh kehidupan kita sempurna. Tapi terjadinya pandemi ini, pelayanan kita, bisnis kita, pekerjaan kita hilang. Tapi ada satu kuasa, kasih-Nya tidak terbatas. Pribadi ini, kuasa dan kasih-Nya tidak terbatas. Dan pribadi ini adalah Tuhan Yesus. Dialah penolong kita, Dialah pengharapan kita. Dan biar Dia berkarya di dalam pandemik ini, kita akan melihat betapa besar kuasa kasih-Nya yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Mari kita terus berharap kepada Yesus di dalam saat ini. Kita lihat karyanya di dalam kehidupan kita. Percayalah saudara, Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Pasti ada datang pada hari ini Tuhan, yang letih lesu, yang kehilangan segalanya, yang sakit Tuhan. Tapi kami percaya Yesus, di dalam badai ini Engkaulah harapan kami. Haleluya Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kita nyanyikan nyanyian ini.
syukur kami untuk Yesus. Kami bersyukur kembali kepada Dia Bapa. Oleh karena kami tahu Tuhan tetap berkarya di atas segala ciptaannya. Kami tidak akan berhenti mengagungkan nama-Mu, mempermuliakan Engkau, karena hanya Engkau satu-satunya Allah yang prihatin atas kehidupan yang kami jalani. Tuhan, meskipun ada banyak pergumulan, tak sanggup kami mengatakan satu persatu. Namun Tuhan, di atas semua pengalaman-pengalaman yang pahit sekalipun, Tuhan tetap ada. Dan Tuhan tetap menyatakan kebaikannya bagi kami. Karena Engkau yang berfirman, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, pada hari ini kami datang di tempat ini untuk mendengar firman-Mu yang adalah kebenaran. Kebenaran Allah yang disingkapkan melalui Alkitab yang kami ada. Oleh karena itu, mampukan kami untuk mengerti, memahami betapa panjang, tinggi, dan dalamnya kebenaran Allah yang Tuhan singkapkan melalui firman yang di dalam Alkitab, yang patutnya kami sebagai orang yang percaya sungguh hidup di dalamnya, karena tidak ada kebenaran yang lain di luar daripada Yesus Kristus. Karena itu ya Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami sebagai umat tebusan Allah, supaya kami tetap berada di dalam kebaikan-Mu dan tinggal di dalamnya. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua ketika kami mendengar, dan hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, Engkau sembunyikan dia di balik salib-Mu, supaya hanya kebenaran firman Tuhan yang tersampai melalui perkataan-Mu. Terpuji Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kita semua yang telah hadir pada hari ini di dalam Minggu 8 November 2020. Sengaja dalam bulan ini saya lagi membahas tentang pandemi. Oleh karena beberapa minggu yang lepas kita telah disahkan menjadi zona kuning, mengingatkan kita bersama untuk kita tetap waspada. Seperti apa yang dikatakan Perdana Menteri kita, bahwa kita berada di dalam gelombang yang ketiga dalam pandemi COVID-19. COVID-19 belum berakhir, meskipun kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Oleh karena itu, saya sengaja memilih topik-topik yang kita ingin dedahkan. Meskipun pada bulan yang 4 yang lalu, bulan 3 yang lalu, saya sudah menyampaikannya dalam kondisi live streaming, di mana Anda tidak ada di kursi-kursi ini. Saya berkhotbah di depan kursi-kursi kosong. Selama kurang 3 bulan saya berkhotbah di depan kursi kosong. Itu mengingatkan saya begitu hancurnya hati saya. Karena saya bukan berlatih berkhotbah. Dulu pernah saya berlatih berkhotbah ketika saya belajar. Tetapi kali ini sangat-sangat sedih hati saya karena saya berkhotbah di depan kursi-kursi kosong. Sehingga saya mengingat kembali, mengimbas kembali peristiwa Maret sampai dengan Mei pada bulan yang lepas. Sehingga karena kondisi daerah kita berada di dalam zona kuning, sehingga saya mau mengangkat, mengarahkan hati kita kepada karya kebaikan atau kebaikan Allah.
Sejak bulan Mac yang lalu sampai pada saat ini, Anda masih ada dan saya masih ada. Dan saya mau kita memfokuskan hanya kepada kebaikan Allah, bukan kepada COVID-19. Ada satu buku yang saya baca yang dituliskan oleh C.S. Lewis, seorang teolog dan apologis Kristen yang ternama. Dalam bukunya The Problem of Pain, dia menyatakan bahwa Allah kita berbisik ketika kita berada dalam kondisi yang senang. Berbisik kepada kita, menyatakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita ketika kita berada dalam kondisi zone nyaman. Tetapi dalam buku itu dia berkata, ketika manusia itu berada dalam penderitaan dan pergumulan yang hebat oleh karena sakit penyakit, pada waktu itu Allah sedang berteriak kepada kita. Berteriak. Kenapa berteriak? Sedangkan kita senang, dia berkata bisikan. Sementara kita sakit, dia berteriak. Kenapa? Supaya membangunkan iman saudara dan saya untuk melihat kebaikannya. Allah kita berdoa kepada kita sampai pada saat ini. Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 17 mengingatkan kita atas kebaikannya, sehingga saya berpikir apa yang dinyatakan oleh C.S. Lewis itu sangat-sangat tepat untuk kita suarakan, untuk kita perdengarkan. Ketika kita berada dalam kondisi menderita, Allah sedang berteriak kepadamu, membangunkan imanmu, percaya kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita mengalami beban dan berat, ada kalanya kita sedang meragukan akan kuasa Allah. Sungguhkah Tuhan menolong saya dalam kondisi yang seperti ini? Itu menjadi satu pertanyaan. Sehingga C.S. Lewis berkata, "Hei, kamu tahu tidak bahwa Allah sedang berteriak untuk membangunkan iman kita, untuk kita kembali tidak fokus kepada penyakit, tidak fokus kepada penderitaan itu, tetapi justru kita fokus kepada kebaikan Allah." Oleh karena itu, saya ingin membawa kita karya baik Allah di tengah pandemi. Untuk membahas topik ini, saya ingin memberi kepada kita satu pemahaman. Apa arti kebaikan dan karya baik Allah? Pembelajaran apa yang kita dapatkan selama pandemi tentang kebaikan Allah? Dan bagaimana kita dapat menikmati kebaikannya meskipun penderitaan belum berakhir? Dan ini membawa saya untuk meneliti kira-kira kebaikan Allah itu yang seperti apa, supaya apabila kita berada dalam kondisi yang tertekan, baik secara ekonomi oleh karena kita tidak mempunyai lagi pendapatan salary yang setiap bulannya kita terima, tetapi kita sedang berada dalam kondisi pergumulan ekonomi dan segala sesuatunya, mari kita lihat kebaikan Allah. Supaya apabila kita sampai kepada kebaikannya itu, kita mengerti bahwa Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Saya membacakan satu ayat dulu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini. Mari kita baca Ratapan 3 ayat 23. Ratapan pasal 3. Begini firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, ini merupakan dasar teks bagaimana saya ingin menyampaikan kepada kita, membawa kita untuk merenung kembali tentang kebaikan Allah. Istilah kebaikan Allah
berasal dari kata baik yang berkaitan dengan sifat dan perbuatan seseorang. Sifat dan perbuatan. Namun ketika kita berkata tentang kebaikan yang ada di dalam Alkitab, itu berasal daripada ton agatos. Agatos artinya kebaikan. Yaitu merupakan satu kualitas perbuatan baik secara moral atau jasmani, sehingga melalui perbuatan baik yang kita lakukan itu merupakan satu kehormatan, suatu yang mulia yang dapat mengagumkan. Oleh karena apa? Orang terkagum-kagum oleh karena kebaikan yang dilakukan oleh Allah atau dilakukan seseorang atas kehidupan kita. Jadi itu menyangkut dengan sifat dan perbuatan. Apabila kita masukkan kepada Allah, kita kaitkan kepada Allah di dalam Yesus Kristus khasnya, next, bahwa itu merupakan sifat Allah yang tidak boleh terkeluar daripada pribadinya. Kebaikan Allah itu senantiasa mengiringi dia kemanapun dia pergi. Jadi artinya kebaikan Allah itu ketika kita memanggil dia, ketika kita berhadapan, ketika kita berkomunikasi dengan dia, dia dengan dirinya ketika kita memanggil Bapa, dia pasti menyatakan kebaikannya dalam segala tempat dimanapun kita berseru. Kebaikannya adalah merupakan ciri khas hidupnya, sifatnya. Tuhan Allah kita mempunyai dua sifat. Dua sifat secara ada banyak sifat ya. Sifat moral dan sifat semula jadi. Apa namanya sifat semula jadi? Sifat natural yang dimiliki oleh Allah itu sifat semula jadi. Anda dan saya tidak boleh ambil karena dia adalah sifat semula jadi Allah ada di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi sifat moral dia kita perlu miliki. Kebaikan itu sifat moral. Tetapi sifat natural Allah, minta maaf saya sedang berteologi dengan Anda. Sifat semula jadi Allah, dia maha kuasa, maha hadir, maha semuanya itu Anda tidak pernah boleh dan kita tidak boleh memiliki. Itu sifat semula jadi Allah. Dia boleh hadir di tempat ini dan di Amerika Serikat. Dan dia boleh hadir di mana-mana dia boleh ada. Itu karena dia Allah memiliki sifat natural dan itu kita tidak dapat miliki. Tetapi sifat moral Allah haruslah menjadi milik kita sebagai orang yang ditebus dan yang telah menerima dia. Oke, dalam hal ini Tuhan berkata dalam Nahum pasal 1 ayat 7, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, saya ingin mau menjelaskan ayat ini. Mengapa Tuhan itu kita berkata baik? Tidak itu hanya sebagai slogan yang selalu kita ungkapkan, God is good. Selalu itu jawabannya kan? God is good all the time God is good. Ya, itu hanya sebagai slogan. Saya berkata, boleh jadi. Tidak hanya, jangan sampai hanya sekedar sebutan semata-mata, tetapi kita mengalaminya. Karena apa? Itu sifat Allah yang perlu kita alami sebagai orang yang percaya. Tidak hanya kita katakan itu sebagai kata-kata motivasi untuk menyatakan bahwa Tuhan Allah baik. Kalau Tuhan Allah baik, maka kita harus menyaksikan kebaikannya. Saya agak sedikit ragu ketika setiap perjamuan kudus kita minta, mari kita mengkongsikan kebaikan Tuhan. Tak banyak orang datang. Saya ragu sedikit lah ya, minta maaf. Sengaja saya berpikir, adakah jemaat BM Glory ini tidak mengalami kebaikan Tuhan? Kalau kita mengalami, kita senantiasa akan memperdengarkannya. Karena apa? Kebaikan itu merupakan satu sifat yang patut ada di dalam diri kita untuk menyatakan kebaikan Allah. Sehingga kebaikan Allah itu perlu diperdengarkan kepada setiap orang
supaya orang lain terdorong hatinya untuk mempercayai Yesus Kristus yang adalah Allah. Tidak hanya sekedar kata-kata yang kita ungkapkan, God is good all the time. Tetapi kita harus mengamalkannya dan mengalaminya. Karena memang Tuhan itu baik, meskipun saya menderita oleh karena 1, 2, 3, tetapi kebaikannya tetap saya nikmati. Ada amin. Saya berpikir, saya mau melihat bulan depan nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus juga. Mau memberangsangkan tentang kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Anda ada pada hari ini di tempat ini oleh karena kebaikan Allah. Betul tidak? Ya, kalau tidak sudah ada di hospital sana. Ya kan? Saudara, kebaikan Allah yang perlu kita lihat. Jika Tuhan itu baik, maka kita harus memperdengarkan kebaikannya hari lepas hari. Lalu, pembelajaran apa yang perlu kita terima semasa pandemi ini tentang kebaikan Allah? Saya berpikir ya, saya renung-renungkan juga tentang pandemi. Ya, manusia itu rapuh. Ternyata manusia itu rapuh. Rapuh artinya fragile, itu mudah pecah. Oleh karena itu, karena kita rapuh, COVID-19 cukup mengingatkan kita. Hanya virus, suatu mikroorganisme yang tidak dapat dilihat mata, boleh mematikan banyak orang. Dan tidak itu terjadi hanya di dalam satu negara, tetapi di seluruh negara. Kenapa dia boleh merebak begitu cepat? Hanya mikroorganisme yang tidak dapat dilihat. Ya, kalau saya lihat, kamu memperlihatkan gambar-gambar virus itu kan, itu sudah diperbesar melalui berapa banyak, melalui mikroskop. Sebenarnya itu tidak dapat dilihat oleh kasat mata, tetapi dia cukup mematikan. Buktinya berapa ribu orang yang telah mati di dalam negara-negara yang telah, mungkin saya berpikir di Wuhan sendiri mungkin tidak disuarakan atau tidak diluar-luarkan berapa ribu orang mati, berapa puluh ribu. Tetapi cukup mematikan bagi saya. Virus itu berbahaya. Itu mengingatkan kita bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah, di dalam Ayub pasal 14 berkata, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Itu mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita ini adalah rapuh, tidak teguh, tidak ada batas-batas yang Tuhan tetapkan bagi kita untuk hidup. Ya, dalam kebaktian duka kemarin, di dalam anggota kita yang Tuhan, orang tuanya yang telah dipanggil oleh Tuhan, saya memperdengarkan bahwa batas-batas manusia untuk hidup ditetapkan oleh Allah. Kita tidak, dan kita yang hidup hari ini tidak akan pernah hidup selamanya dalam bentuk jasmani yang ada kita miliki. Tapi ada batasnya. Oleh karena ada batasnya, maka kita perlu menikmati kebaikan Tuhan semasa kita boleh hidup. Saya hanya berpikir, kenapa kita boleh bertahan? Semua itu karena anugerah Allah. Semua itu karena kebaikannya, karena karyanya atas hidup Anda dan hidup saya, hidup kita. Jadi apabila kita terdedah dengan perkara yang seperti ini, mari kita melihat kebaikan Tuhan. Karena Allah sanggup,
Allah ada, karya baiknya senantiasa ditujukan kepada orang-orang yang mengasihinya. Tuhan mau supaya apabila kita berada di dalam keadaan yang kondisi apapun, memang kita tidak mengalami pandemi COVID-19, tetapi oleh karena COVID-19 ini telah mengakibatkan kita mengalami tekanan, kita tidak punya pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Ingatlah, saya ingin mau mengajak kita, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang senantiasa berharap kepada kasih setia-Nya. Tuhan memperlihatkan, Tuhan perhatian Tuhan ada pada kita masing-masing. Meskipun kita berada dalam keadaan orang lain, mungkin pastor sendiri pun minta maaf kepada Anda. Saya tidak ada juga rasa-rasa worry saya, minta maaf. Saya masih manusia biasa. Tidak melakukan lawatan kepada Anda, tetapi saya, kalau kamu minta, saya lebih senang kamu datang ke rumah saya. Oleh karena apa? Saya takut juga datang ke rumah Anda, mungkin Anda worry dengan saya, mana tahu saya membawa virus. Tapi kalau Anda datang ke rumah saya, sama ada Anda yang membawa virus, ya hanya kami berdua Pak di rumah. Ya, saya tahu siapa yang datang ke rumah saya. Pakai ada suhu saya juga, saya sengaja beli, udah mendaftar Anda di sana. Jadi siapa yang datang memang saya tahu siapa yang datang pada waktu itu. Kira-kira demikian ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ya, kalau seandainya Anda ingin didoakan, mari. Mungkin saya tidak dapat melawan Anda. Anda masih boleh berkongsi dengan saya. Anda boleh telepon saya. Kita boleh berdoa bersama. Yang kedua, melalui pandemi menyadarkan kita bahwa manusia itu semua sama. Yang membuat manusia dapat bertahan bukan karena kondisi hidupnya, dia strong, dia hebat, dia orang yang gym itu yang nampaknya ya kira-kira begitu, sehat betul lah konon. Bukan karena status sosialnya, sama ada dia rohaniawan atau tidak pun rohaniawan, semuanya mati Bang. Jadi salah kalau saya berkata, itu COVID tak bertahan kepada kepada hamba Tuhan. Siapa bilang? Jangan mengada-ngada. Sama pastor nggak boleh dia, karena Tuhan yang menyertai saya. Pastor banyak betul hamba Tuhan yang meninggal. Itu salah persepsi. Artinya COVID-19 tidak memandang siapa Anda. Mau ada orang kaya, banyak orang kaya yang meninggal karena COVID. Kaya, miskin, tua, muda, rohaniawan atau tidak, dia tetap kalau memang kena virus itu game. Artinya, saudara, salah bukan? Itu sebabnya perdebatan ada di Indonesia oleh karena berkata rohaniawan itu semua COVID itu tak kena kepada dia. Bahkan orang yang berkata seperti itu, sekretari dia sendiri yang kena. Ya. Saya berpikir jangan terlalu mendahului Tuhan. Kenapa? Saya hanya mengajak kita kepada perkara ini agar kita lebih sensitif, waspada. Ya. Kalau begitu, pastor, percuma lah kau khotbah ini sekarang. Hamba Tuhan pun mati juga. Ya siapa bilang hamba Tuhan itu gak mati?
Ya kan? Buktinya oleh karena pandemi 19 ini di seluruh negara berjejas. Penyakit itu tidak ada ampun. Yang membuat saya berpikir, kenapa saya masih ada? Kenapa Anda masih ada? Ya, semua karena kebaikan Anda. Bukan karena status sosial Anda, bukan karena kekuatan Anda, bukan karena hebatnya iman Anda, tetapi karena kebaikan Allah. Amin. Oleh karena kebaikan Allah, tidak ada perlu kita berkata apa-apa. Semuanya karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Artinya Allah meminta kita untuk tidak menjadi penyebar kata-kata yang tidak benar. Ya, WhatsApp ini kadang-kadang terlalu cepat juga. Kata begini, ini sudah ditemukan vaksin dia. Vaksinnya sudah ditemukan. Ya kalau sudah ditemukan, pastilah negara kita beli juga kan. Tak mungkin hanya satu negara saja. Ya. Kadang-kadang, iya kalau udah begitu macam mana ya? Kenapa enggak masih juga? Kemarin saya punya anak, kata anak perempuan saya, anak angkat saya, kata bahwa ada 4 di semenanjung Malaysia, hanya 4 negeri yang tidak terjejas. Dia kata Kelantan ada 4. Jadi kami dari tanggal 9 November sampai tanggal 6 Desember, dia buat di dalam WhatsApp kami, semenanjung semua PKPB. Wah, makanya gak usah pulang, susah kan? Nanti kau pulang pun kau menginap di hotel sana 14 hari, baru pulang ke sana buat apa? Tak mudah juga, ya kan? Dalam arti kata, mari kita melihat bahwa kondisi itu sungguh sangat nyata. Jadi melalui pandemi ini, saya ingin mengajak kita untuk hidup dalam kebaikan Allah dan kedaulatan Allah. Karena Allah berdaulat atas hidupmu, atas hidupku, atas segala yang kita alami. Bukan Tuhan tidak tahu kita sedang mengalami berbagai-bagai tekanan pada saat ini. Bukan Tuhan tidak tahu masalahmu. Mungkin saya tak tahu masalah Anda, tetapi Tuhan tetap tahu akan masalah yang kita sedang alami. Oleh karena itu, apa yang perlu kita tahu? Bagi saya berpikir, mari kita datang dan tetap mengagungkan kebaikannya dan tinggal di dalam kebaikannya, karena hanya dengan itulah kita menikmati anugerahnya. Yang ketiga, melalui pandemi COVID-19 ini Tuhan mau mengajarkan kita untuk memiliki disiplin. Saya belajar. Meskipun kadang-kadang pergi ke satu tempat, orang itu kita pernah satu kali saya pergi ke satu kedai, ya kan? Saya cari itu mana surat-surat ya itu yang tak apa masuk saja. Astaga, ini mah kedai bahaya, belum tahu kamu. Ada banyak kedai-kedai juga yang tak mau pakai itu bang, SOP itu. Ya saudara, sama ada kamu atau saya, mari kita kerjasama. Kita ingat SOP yang berlaku. Ya. Kenapa orang-orang kena saman? Oleh karena tidak pakai mask. Denda 1.000. Tolong kita dedahkan terus kepada paling tidak community kita yang kecil itu, keluarga kita yang kecil itu, jangan tidak pakai mask. Ya. Jaga jarak. Memang itu kondisinya yang telah diberlakukan kepada kita. Kita harus ikuti. Sebenarnya yang Tuhan mau dalam kondisi pandemi kita disiplin. Mengajar kita disiplin. Kenapa? Saya ingin bacakan kepada saudara
Amsal 3 ayat 11 berkata begini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya. Tuhan sudah berfirman bahwa supaya kita disiplin. Tetapi ya harus dengan cara ini mungkin kita diatur untuk disiplin. Saya tak mau dengar nanti ada seorang anggota kita yang kena samana. Saya rasa saya sudah memperingatkan lebih dahulu lah. Jangan-jangan saya pula, ya kan? Artinya kita belajar disiplin melalui pandemi COVID-19. Pakai mask, cek suhu. Nah, itu menjadi amalan yang baru, new normal katanya kan. Jadi itu merupakan new normal yang kita berlakukan apa yang ada. Sama ada kita mau pergi ke kedai kemarin, udah lama menghibah sana nggak pakai suhu-suhuan, nggak cek. Dulu memang hanya 2 orang kan waktu bulan Maret itu. Ya, 1 yang keluar, 1 yang drive. Saya berpikir sekarang mulai lagi dibuat itu semua batasan-batasan itu. Apa namanya itu? Yang tali-tali itu. Banyak betul. Ya. Karena kita sudah berada di zona kuning. Artinya mari kita disiplin. Ibrani pasal 12 berkata begini, saudara. Supaya kita belajar disiplin. Hai anakku, Tuhan sudah memberikan kepada kita pengajaran. Ayat 4-12. Jangan sampai kita Tuhan ajar oleh karena kita tidak disiplin. Ya. Saya berharap juga kita diberikan masa untuk ibadah kita pukul 9 sampai 10:30. Ya, sebenarnya itu mengatur kita untuk disiplin juga. Ya, kalau kita datang pukul 10:30, setengah jam saja kita beribadah. Ya, saya haraplah kita guna pakai masa yang ada itu untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam arti kata, saya tadi berdoa kepada Tuhan, Tuhan kenapa hujan lagi ya? Saya mau kenapa memperingatkan firman Tuhan ini kepada kita untuk kita tetap berada dalam kebaikannya, tinggal di dalamnya. Meskipun pandemik masih tetap belum berakhir, tetapi kita tetap mendedahkan tinggal di dalam hadirat-Nya. Yang terakhir, lalu bagaimana kita dapat menikmati? Pertama saya berikan di sana, tetaplah bersyukur dan berharap kepadanya, karena kebaikannya tiada batasnya. Tuhan belum menarik kasih setianya dalam diri kita. Tuhan belum menarik kebaikannya daripada kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita tinggal bersyukur saja dan berharap kepadanya. Untuk menikmati kebaikan Tuhan adalah kita harus tinggal di dalamnya. Karena apa? Karena dengan tinggal di dalamnya, maka kita akan mengalaminya dan hidup di dalamnya. Ada satu cerita, mungkin Anda pernah dengar cerita itu, dan cerita itu menginspirasi saya. Ada seorang anak, dia bergaduh dengan ibunya. Karena dia bergaduh dengan ibunya, dia meninggalkan rumah. Dia meninggalkan rumah, dia tidak tahu kemana tujuannya. Sementara dia tidak punya uang, dia lapar. Dan kemudian ini terjadi di Indonesia. Karena ceritanya ada bakso. Pernah dengar bakso ya? Di Indonesia itu ada orang yang pakai kereta gini ya. Bakso, bakso gitu ya, di jalan-jalan. Supaya Anda nggak cari gitu ya, nggak ada ceritanya di Malaysia, nggak di antara kita gitu maksud saya. Jadi anak ini ketika dia lihat itu bakso, dia mau makan, tapi uangnya tak ada. Jadi si ibu ini lihat itu anak, dia tengok udah air liur dia
nak ambil bakso tu lah kononnya, enggak ada uang. Baru yang pemilik bakso tu dia berkata, nak, kamu mau bakso gak? Dia cakap, ya, tapi saya tak ada uang. Dia cakap, tak apa, saya membagi kamu bakso. Kemudian biasanya kan yang bakso-bakso di pinggir jalan ya, Anda nggak, kalau Anda belum ke Indonesia nggak, cerita ini susah bagi kita untuk memahaminya. Kami kadang-kadang bakso yang di tepi jalan itu hanya ada satu kursi yang papan macam itu, dia duduk di situ saja lah gitu ya. Dia ditengok ibu nih, kenapa kau nangis? Dia cakap, apa nggak nangis? Dia cakap, saya rasa terharu. Saya nggak kenal kamu, kamu kasih saya bakso. Dia cakap, tapi saya punya ibu, dia usir saya. Dia cakap, wah anak, katanya, mengapa kau berpikir seperti itu? Tidak, kamu rasa bersyukur ketika saya memberikan bakso kepadamu, padahal saya baru kamu kenal. Kamu rasa terharu karena saya memberi bakso sepinggan sama kamu. Kamu rasa terharu karena pemberian saya. Kamu tahu tak? Dia kata, ibumu setiap hari menyediakan makanan untukmu. Bukan hanya bakso dia beri. Dia beri kasihnya kepada kamu. Waktu kamu sakit dia pelihara kamu. Ternyata sang tukang bakso ini masih apa namanya itu, brainwash dia lah ya kan. Bertahun-tahun ibumu masak sama kamu. Ada kan pernah terima kasih tak? Baru saya kasih bakso sama kamu sepinggan saja. Kamu begitu terharu karena saya beri. Tetapi selama ini kamu hidup dengan emak kamu, bukan hanya bakso yang kamu terima. Ya, bagus juga di brainwash dia. Rupa-rupanya betul juga. Dia rasa bersalah. Baiklah saya pulang, kata si anak yang durhaka ini. Waktu pulang, maknya sudah tunggu. Dia mana anakku Tuhan? Kemana dia pergi? Dia tunggu anaknya itu. Tiba-tiba dia lihat anaknya itu datang. Hei anakku, kamu udah pulang sayang. Mari nak, masuk nak. Saya sudah masak makanan kesukaan kamu. Sang anak pun memeluk ibunya. Jahat betul saya selama ini, mak saya kasih makan saya. Baru hanya karena satu permintaan saya tidak dipatuhi oleh mak saya lari. Saudara, kisah itu panjang lagi, tapi saya singkatkan saja. Itulah kita. Ada banyak perbuatan baik Allah kepada kita, tetapi oleh karena satu pergumulan kita lupa semua kebaikannya. Hari ini kita diperingatkan seperti anak yang durhaka tadi. Dia meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan ibunya, padahal kasihnya senantiasa ada bersama dengan anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukan Tuhan tidak tahu pergumulan kita, tetapi Tuhan mau mendidik kita sejauh mana kita percaya akan kebaikan Tuhan. Tuhan menegur saya bahwa Tuhan kebaikannya tak ada batasnya. Marilah kita bersyukur, berharap kepada kebaikannya meskipun pandemi belum berakhir. Yang kedua, habis. I'm sorry. Itulah kadang-kadang kita punya ini tak begitu lah. Yang kedua masih ada. Tetap percaya kepada kebaikannya. Meskipun demikian, kita menjalankan aturan yang sesuai dengan SOP yang berlaku. Kebaikannya menuntut kita memberlakukan apa yang sedang dibuat dalam aturan.
jangan di luar aturan. Kebaikannya itu termaktub di dalam peraturan itu. Jadi peraturan itu ada baiknya kita jalankan, ya, aturan-aturan yang telah diberlakukan, SOP yang telah diberlakukan kita ikut saja, ya, sehingga tidak bercanggah dengan peraturan yang ada. Sehingga apabila datang seandainya orang-orang yang melihat kondisi kita dalam mengikuti ibadah ini bagaimana, kita tetap berada dalam keadaan tenang. Oleh karena apa? Kita mengikuti aturan. Mazmur pasal 84 ayat 12 mengatakan demikian. Dia tidak menahan kebaikannya dari orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Artinya, tuntutan kebenaran firman Tuhan harus menjadi keutamaan kita. Jangan hidup bercela. Dalam arti kata, peraturan tetap kita amalkan. Itu menjadi keharusan. Karena kalau tidak ikut aturan, maka ada hukuman. Jadi ketika kita percaya kepada kebaikan Tuhan, maka Tuhan tidak saja melindungi kita. Dalam Mazmur pasal 85 ayat 13 dia berkata, dia berjanji akan memberkati negeri yang kita diambil. Oh, saya begitu, lihat ini saya klaim terus. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan selamatkan negeri kami. Artinya ini merupakan tanggung jawab kita untuk berdoa kepada Tuhan, untuk kita yang tinggal di dalamnya tetap terpelihara. Allah kita adalah Allah yang berjanji. Janjinya tetap ya dan amin. Oleh karena itu, mari kita tetap mengimani untuk tetap hidup, percaya, berharap kepada kebaikannya. Karena kebaikannya itu memberikan kepada kita janji yang akan memberkati negeri yang kita lihat. Yang terakhir, ya pun ada di sana kan, tetap berbuat kebaikan kepada setiap orang. Ya, tetap melakukan kebaikan kepada setiap orang. Jadi kebaikan Allah itu tidak hanya sampai kepada diri kita, tetapi kita tetap berikan kepada orang lain kebaikan itu. Itulah sebabnya kita punya cross itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Artinya kebaikan yang kita alami bersama dengan Tuhan tidak hanya berhenti dengan kita, tetapi kita sharingkan kepada orang lain. Jadi jangan tak memberikan cerita apa kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita kepada orang lain. Kadang-kadang itu tidak hanya sekedar khotbah. Khotbah itu direct kepada kita saja. Tetapi apabila ada impactnya daripada kita, hasil daripada yang kita alami bersama dengan Tuhan, itu kadang-kadang lebih berbicara kuat karena kita mengalaminya. Jadi jangan menahan. Amsal 3 ayat 27 berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Padahal apa yang dia minta itu ada pada Anda. Jangan menahan kebaikan, beri saja. Kebaikan itu adalah merupakan sifat moral seseorang dan sikapnya dalam kehidupannya. Ya. Kenapa saya berkata begitu? Nah, coba kita bayangkan kebaikan Allah ini. Kita pikirkan apa yang kita pikirkan tentang orang-orang yang bekerja sebagai frontliner. Mereka berjuang untuk nyawa orang-orang yang sedang mengalami pandemi. Saya punya nis kemarin berkata, tolong doakan saya. Saya baru pukul 10 ini baru keluar daripada bilik COVID-19. Saudara, perbuatan baik
Coba kita pikirkan apa yang kita rasakan ketika orang-orang berada di hadapan sana membela nyawa orang-orang yang sedang bertarung nyawa oleh karena COVID. Itu pasti berbeza ketika kita berada di dalam berbuat dosa. Mungkin kita tanyakan kepada orang-orang yang bekerja sebagai frontliner, pasti salah satu jawaban mereka, ada damai ketika kita menolong orang sesama kita. Ada damai sejahtera yang melingkupi, meskipun saya harus waspada, harus was-was, tetapi ada damai yang datangnya bukan dari diri sendiri, tetapi dari Tuhan karena saya menolong orang lain. Saudara, itu pasti berbeza. Ketika kita berbuat dosa, damai itu tidak akan pernah ada dalam diri manusia. Mari kita melakukan perbuatan baik. Oleh karena apa? Karena damai itu akan berkuasa dalam hidup kita, meskipun kita berada di dalam kondisi yang sedang mengalami berbagai pergumulan. Oleh karena itu, saya ingin membawa kepada kita pengalaman-pengalaman yang betul-betul memberangsangkan kita untuk mengalami Tuhan. Dosa membuat kita jauh daripada Allah, tetapi menolong, memberikan kebaikan kepada orang lain, mendatangkan damai sejahtera kepada kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, meskipun pandemi masih tetap ada, tetapi kita perlu berfokus kepada Tuhan supaya kebaikan yang kita miliki membawa kita bersukacita. Itu sama seperti Musa ketika dia membangun ular tembaga. Pernah dengar kisah Musa yang membangun ular tembaga? Di dalam kitab Bilangan pasal 21, Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah ular kobra dari tembaga dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular ketika melihat ular tembaga yang ada di dalam ular kobra yang ada di dalam tembaga itu akan mengalami sembuh. Anda tahu maksudnya? Makanya kalau Anda melihat di dalam kesehatan itu ada bentuk ular kobra ya. Itu simbol kedokteran. Ular tembaga yang ada tembaga yang bentuk ada ular di dalam tembaga itu. Coba lihat nanti. Itu merupakan simbol kedokteran. Karena apa? Itu adalah menceritakan setiap orang yang melihat kepada Yesus Kristus, dia akan selamat. Kesembuhan apabila kita datang kepada pribadi Yesus Kristus, maka kita akan selamat. Itu bukan sekadar nubuatan, tetapi itu bentuk keyakinan kita. Pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi yang Tuhan mau, mari kita fokus. Sehingga ketika Musa berkata, orang-orang yang dipagut ular melihat kepada ular tembaga yang dibangunnya, semua mereka selamat. Sama hal dengan kita pada saat ini. Setiap orang yang melihat kepada fokus kepada Tuhan, apapun kondisi Anda, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Mari kita tunduk kepala. Kita datang kepada Tuhan. Apa yang membuat engkau jauh daripada Tuhan?
apa yang membuat engkau khawatir terhadap kondisi yang ada pada saat ini. Tuhan ingin mengangkat saudara. Pandang kepada Yesus. Lihatlah kepada anugerahnya yang ajaib. Dia adalah Allah yang baik. Kebaikannya tak terbatas. Mari datang di hadapannya. Karena Tuhan mendengar segala seru doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Katakan apa yang kau minta pada hari ini. Katakan permohonan Anda kepada Tuhan hari ini. Jangan malu berkata kepadanya karena Dia mendengar segala doa kita. Mari dengan suara yang besar kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Karena kami tahu Tuhan, penyakit ini telah membawa kami beralih kepada rencana-Mu. Ada kalanya kami ketakutan yang berkuasa dalam diri kami. Tetapi hari ini Tuhan, sebagaimana Musa berkata, lihat kepada ular tembaga itu yang telah dibangunnya, itu menceritakan kepada kami untuk fokus hanya kepada Yesus Kristus. Sehingga Bapa di surga, apapun yang sedang kami alami, kami mau melihat kebaikan Tuhan di atas semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Meskipun kemelut, meskipun penyakit, meskipun apa saja, apabila kami datang kepada Yesus Kristus, kebaikan Allah tidak ada batasnya. Dan kami mau hidup di dalamnya. Meteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelayanan Minggu Hadapan 15 November. Pemimpin pujian Deacon Septiju, Pengkhotbah Reverend Dato' Dr. Justin Wan, penyanyi latar kumpulan 2, penari rebana kumpulan Sukacita, tangguk persembahan tabung umum dan tabung bangunan, pemain muzik kumpulan A dan membersih gereja Komsel Agape 2. Mesyuarat Majlis Gereja akan diadakan pada 8 November ini pada jam 2.30 petang bertempat di gereja. Persekutuan Doa Syafaat Rabu depan 11 November memimpin dan sharing oleh Deacon Septiju. Pelayanan wanita persekutuan ditiadakan pada petang ini. Pelayanan pujian dan penyembahan, sekiranya ada jemaat yang ingin terlibat di dalam pelayanan ini, sila maklumkan kepada AJK Pujian dan Penyembahan Deacon Sofia Bulan. Bagi pendaftaran tadika akar baik cawangan BM Glori Permi pada tahun ini sudah dibuka untuk 2021 dan terbuka kepada kanak-kanak yang lahir pada tahun 2015 hingga 2017. Sila dapatkan borang pendaftaran dari Cikgu Jacqueline dan Cikgu Caroline di tadika akar baik. Sumbangan keahlian BM sebanyak RM10 seorang dan hanya diberikan sekali dalam 1 tahun. Silalah berhubung dengan Deacon Septiju berkenaan dengan sumbangan tersebut. Kunjungan dan kaunseling, dan sekiranya ada jemaat yang memerlukan kunjungan dan kaunseling, sila hubungi admin gereja dan hubungi terus pastor yang ada untuk mengatur masa perjumpaan. Pematuhan kepada SOP yang telah ditetapkan, jemaat diminta supaya sentiasa memakai face mask sepanjang sesi ibadah berlangsung atau setiap kali masuk ke dalam bangunan gereja, menjaga jarak fizikal, menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan, merekod maklumat diri di kaunter saringan setiap kali masuk ke dalam bangunan gereja melalui aplikasi MySejahtera ataupun mengisi buku kehadiran yang berada di hadapan pintu masuk gereja. Bagi jemaat yang bergejala batuk, sesak nafas dan demam dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah adalah tidak dibenarkan untuk mengikuti upacara ibadah. Patuhi SOP yang ada untuk kebaikan kita bersama. Kita jaga kita. Yang pertama, kita berdoa untuk ruangan ibadah supaya sentiasa selamat untuk digunakan semasa acara ibadah atau persekutuan diadakan. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat yang sakit, yang berada di rumah atau di hospital, dan juga bagi jemaat yang serba kekurangan kerana punca pendapatan mereka telah terjejas dan ada juga yang telah hilang punca pendapatan. Yang ketiga, kita berdoa untuk pastor agar diberi kekuatan dan hikmat untuk terus melayani dan juga untuk ahli majlis gereja supaya diberi hikmat oleh Tuhan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran gereja. Yang keempat, kita berdoa bagi keamanan dan perlindungan Tuhan atas Bandaraya Miri. Yang kelima, kita berdoa bagi negara Malaysia agar bebas dari penularan COVID-19 dan semua kaki tangan kesihatan, kerajaan atau swasta seluruh Malaysia terus kuat dan tabah dan juga dilindungi daripada dijangkiti ketika menjalankan tugas, dan berdoa untuk kestabilan ekonomi dan politik Malaysia terus terjamin. Kita akan mengakhiri pada kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Rumah Kita Yesus.
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, kami kembalikan syukur kami hanya kepadamu ya Tuhan, yang telah memimpin kami dalam awal ibadah kami sehingga pada penghujungnya. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sedang berada dalam keadaan sakit di hospital sana. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau kiranya menjamah mereka, bahkan menyembuhkan mereka, bahkan juga dalam kondisi pandemi ini Tuhan kami berdoa supaya mereka kaki tangan yang berada di dalam hospital, kami doakan supaya Tuhan juga menjaga melindungi mereka ya Bapa daripada serangan-serangan COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga bagi mereka yang terjejas oleh karena COVID-19 ini, mereka tidak memiliki punya pendapatan lagi. Kami tetap berdoa berharap kepadamu Bapa, bahwa Tuhan Allah yang berkuasa di atas kondisi yang ada. Kami tetap berdoa supaya Tuhan Engkau kiranya memberikan kepada mereka damai sejahtera-Mu meskipun dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan, kami hanya meminta kepada Tuhan supaya Tuhan yang menjaga, memelihara, melindungi mereka dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk semua pelayanan-pelayanan di depan Tuhan. Meskipun kami tidak dapat menjalankan akan berbagai pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja kami ini, sehingga pada saat ini terlihat bahwa kami rasakan bahwa itu sesuatu yang menyusahkan, yang begitu membuat kami rasanya bahwa anak-anak kami tidak terlayani dengan baik. Tetapi Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang berkuasa di atas kehidupan mereka. Engkau yang menyertai mereka. Berkati para ibu bapak yang dimana mereka yang masih memiliki anak-anak kecil di bawah umur 12 tahun. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mereka tetap kuat di dalam Engkau, dan tetap mereka memiliki satu persekutuan dengan keluarga, sehingga Bapa di surga meskipun mereka tidak beribadah bersama-sama dengan kami, tetapi kami tetap berdoa supaya Tuhan juga yang menjaga, memelihara mereka. Berkati mereka yang berada di bersekolah, berkati mereka yang jauh dari kami, berkati mereka yang bekerja di luar daripada kawasan kami ya Bapa. Kami berdoa meskipun anak-anak kami jauh, tetapi Tuhan Engkau tidak pernah jauh daripada mereka. Engkau melindungi, menjaga, memelihara mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tetap mendoakan bagi mereka yang berada dalam keadaan kekurangan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka mengalami melebihi daripada apa yang mereka alami Tuhan. Karena firman-Mu berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Allah akan memberikan jalan keluar ketika kamu dicobai. Oleh karena itu kami yakini firman-Mu ini, Engkau Allah yang akan memberikan kepada mereka jalan keluar bagi setiap pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Terima kasih Bapa di surga. Semua perkara-perkara doa yang kami naikkan kepadamu pada hari ini di tempat ini, mari Tuhan Engkau mengingat semua jemaat-Mu yang tidak ada bersama-sama dengan kami oleh karena keadaan yang begitu terjadi pada saat ini. Mungkin mereka dalam kondisi ketakutan, mungkin oleh karena anak-anak mereka. Oh Tuhan, kami tetap berdoa dimanapun mereka berada, kuatkan iman mereka untuk tetap melihat, memfokuskan diri hanya kepada Yesus Kristus, sumber segala berkat itu. Terima kasih Bapa di surga, dan kami mau pulang dari tempat ini, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih.
Amin. Tuhan berkati, selamat hari.